Mengapa seseorang lebih memilih sekolah negeri dibandingkan swasta? Karena saat ini Indonesia sedang mengalami kesenjangan ekonomi dan angka kemiskinan semakin tinggi. Bayangkan untuk menggunakan air dalam kehidupan sehari-hari saja kita harus bayar. Bagaimana kita bisa sejahtera? Masuk ke poin sanggahan. Mereka mengatakan regulasi harga minimal maksimal akan ada di sisi kamu. Bahkan jika itu terjadi, itu tujuannya bukan untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat, melainkan itu hanya untuk persaingan sehat dengan perusahaan-perusahaan swasta saingan kamu, seperti persaingan antara Aqua versus Lem Mineral. Lalu tim Prom juga mengatakan pemerintah masih bisa mengontrol kebijakan-kebijakan itu. Namun klaim itu tidak dapat dibenarkan karena sifat orang berbeda-beda. Ada yang mementingkan egoisme dan kepentingan pribadi agar kepentingan pribadinya itu dapat berprogres secara maksimal. Lalu yang kedua, akan adanya perbedaan pendapat, ketidakcocokan visi misi, dan ini akan menghambat tujuan baik dan solusi baik bagi masyarakat. Yang ketiga, bahkan jika ada suatu pemimpin yang perusahaan yang dapat mengendalikan egoismenya dia, ini tidak bisa menjamin seterusnya orang itu akan konsisten pada pendiriannya. Apalagi akan ada pergantian pemimpin secara berkala. Ini yang mana kebijakannya pasti akan berbeda lagi, adaptasi komunikasinya juga akan berbeda lagi, sehingga ini tidak menjamin. Lalu yang ketiga, tim Pro mengatakan keterlibatan swasta dalam inovasi akan menemukan suatu pendapat yang baru. Ini netralisir karena atas kontrol pemerintah yang memperkerjakan para ahli peneliti geografis alam untuk meneliti bagaimana struktur air yang bermasalah. Di sisi kami juga akan bisa, karena pemerintah memiliki label dan power yang kuat yang bisa mengundang para penelitinya, dan peneliti ini pasti akan lebih mau berkontribusi atas inovasinya dengan pemerintah. Lalu yang keempat, pemerintah sulit menyediakan air, namun bahkan jika swasta bisa menyediakan air bagi daerah-daerah yang pelosok pastinya harganya akan lebih mahal, karena sedangkan daerah-daerah pelosok itu karakteristik ya mereka masih sulit akan ekonomi dengan keterbatasan wilayahnya yang masih pelosok itu. Lalu 5, mekanisme mereka yang masih mau bekerja sama dengan pemerintah ini tidak konsisten, sedangkan di sisi kami akan konsisten dengan kontrol pemerintah atas penyediaan air dengan persyaratan tetap ada subsidi dari pemerintah. Lalu yang keenam, tim Pro mengatakan tentang berani ambil resiko, namun ini akan terjadi di sisi kami karena kami memiliki masyarakat, pemerintah yang memiliki power atas kewenangan dan kehendak, serta dorongan dari oposisi yang bisa menekan suatu kebijakan yang diberlakukan. Lalu yang ketujuh, transparansi keuangan juga akan terjadi di sisi kami karena masyarakat tahu siapa yang mengelola keuangan tersebut. Dukungan juga oposisi yang menekan dan menganalisis bagaimana distribusi keuangan di Indonesia berjalan sehingga korupsi akan lebih berkurang. Masuk status quo, saat ini penggunaan air sehari-hari masih bisa diakses menggunakan air tanah dan layanan PDAM. Saat ini masyarakat juga masih banyak yang belum mampu. Buktinya bantuan sosial pemerintah itu masih tinggi kontribusinya, sehingga masyarakat masih butuh bantuan-bantuan dari pemerintah serta subsidi dari pemerintah. Lalu masuk ke pendefinisian. Privatisasi adalah kepemilikan yang diubah dari perusahaan negeri ke perusahaan swasta. Perusahaan swasta ini berorientasi pada keuntungan yang lebih tinggi, sehingga angka komersialisasinya juga akan lebih tinggi. Lalu kedua, BUMN, badan usaha milik negara yang mengelola penyediaan sumber daya alam untuk masyarakat dengan orientasi yang menyejahterakan masyarakat. Masuk ke argumentasi secara prinsip. Secara prinsip ini tidak dapat dibenarkan. Sejatinya air adalah sumber kehidupan bagi masyarakat. Sumbernya banyak dan tidak terbatas. Harusnya ini tidak dijadikan bahan komersial. Masyarakat masih memiliki hak sumber kekayaan alam dan menggunakannya secara gratis. Setidaknya jika tidak gratis tapi dikontrol pemerintah, ini akan lebih murah karena ada potongan subsidi. Contoh saja, kita komparasikan perusahaan bensin BUMN seperti Pertamina dengan Vivo atau Shell. Orang-orang yang berpikir secara rasional pasti akan lebih memilih menggunakan Pertamina karena lebih murah, karena ini memiliki subsidi dari pemerintah yang maka harganya lebih murah. Orang-orang akan lebih memilih, pasti orang-orang berpikir secara rasional akan lebih memilih perusahaan yang dikontrol atas pemerintah. Lalu masuk ke analisis yang kedua. Ini bukanlah hal yang efektif. Mari kita lihat luar negeri. Masyarakat bisa mengakses air bersih dan gratis, bahkan air untuk diminum gratis. Ini semua berakar dari cara pengolahan, pola kontrol sumber air, dan siapa yang mengelolanya. Beberapa dampak negatif sehingga privatisasi bukanlah hal efektif. Yang pertama, mencemari lingkungan. Jika dipegang swasta, mereka merasa kepemilikannya secara privat. Mereka memiliki hak atas regulasi dan kontrol penuh atas usahanya, sehingga ini susah untuk diajak kontribusi dalam perbaikan lingkungan. Karena sedangkan lihat saja dari contoh-contoh perusahaan air minum yang menghasilkan banyak sampah botol plastik, galon plastik seperti Fit, Lem Mineral, Aqua. Ini sangat menjadi permasalahan lingkungan karena pengelolaan sampahnya yang lama dan sulit. Ini menjadi pencemaran lingkungan, dan sama saja kita mendukung produksi sampah plastik. Dan yang dikhawatirkan adalah jika pihak swasta demi komersialnya ini tidak bisa diajak kerjasama, secara tidak sadar ini sangat merugikan lingkungan negara ini. Lalu masuk yang kedua, ketimpangan
ketimpangan dan ini akan menimbulkan ketimpangan dan stigma akan atas yang kaya dan yang miskin. Di saat ada yang mampu menggunakan dan ada yang tidak menggunakan, yang lebih memilih misalnya mengambil sumber air secara gratis, ini menimbulkan perbedaan yang signifikan mana yang kaya dan miskin. Contoh saja di antara sekolah swasta dan sekolah negeri. Ini merupakan contoh privatisasi dalam pendidikan. Sekolah swasta tidak ada bantuan dari negara, biayanya mahal. Bahkan anak yang sekolah swasta ini yang berbayar memiliki stigma bahwa anak-anak mereka ini kaya, dan orang-orang berperspektif bahwa anak-anak yang di swasta ini kaya, sehingga selain biaya sekolahnya yang mahal, biaya untuk hidup memenuhi standar atas stigma kayanya itu, hidup anak swasta itu lebih biaya hidupnya mereka lebih mahal, relatif mahal dari merek, mereka memperhatikan merek pakaian, kendaraan yang lebih fantastis harganya, sedangkan anak-anak ke sekolah negeri gratis, dan mereka biasa dan beberapanya ada yang mendapat bantuan-bantuan dari pemerintah seperti KJP dan bantuan subsidi pemerintah. Ini akan dianggap kurang mampu oleh orang-orang bila anak ini sekolah di negeri. Karena apa? Karena adanya perbedaan antara swasta dan ada perbedaan negeri, sehingga privatisasi bukanlah solusi.